Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazaruddin. Kali ini tiba-tiba dalam pikiran saya terbersit ingin membuka satu rubrik atau section di dalam YouTube saya, yaitu Abi Najar Speak Up ya, atau dalam bahasa saya ngecobrak lah ya, ngomong sesuatu. Biasanya saya ada formulasi yang itu mungkin belum dibuktikan, hanya awangan saya aja ya. Mungkin kalaupun bersandar pada nas, saya kadang-kadang nggak hafal ya, hanya intisarinya. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Kartini, saya ingin speak up tentang Kartini. Tepatnya bukan Kartininya tapi emansipasinya. Nah, tanggal 21 April 2002 hari ini saya banyak berseliweran di WA dan di beberapa medsos itu keluar tentang Selamat Hari Kartini, yang beliau disebut adalah penjuang bangsa dan pejuang kaumnya ya, kaum perempuan. Emansipasi pada hari ini saya lihat diartikan dengan sederhana adalah persamaan hak antara laki dan perempuan, atau persamaan antar mereka. Jadi mereka keduanya antara laki dan perempuan ingin disamakan ya. Nah, kadang-kadang dalam tanda petik ada yang menyebut kebablasan. Ya, karena menurut saya perjuangan Kartini tempo dulu, walaupun mungkin bacaan saya tidak terlalu dalam, dia ingin memperjuangkan hak-hak perempuan itu diakui oleh negara dan masyarakat ya. Tidak hanya kesempatannya diberikan gitu ya, bahwa mereka punya hak. Tetapi saya punya pikiran ya, insya Allah saya pernah di MIPA, walaupun hari-hari ini saya sering ngomong bahwa itu jurusan yang nggak tepat, tapi secara filosofi saya dapat ya. Misalnya dalam pelajaran biologi ada sebuah prinsip namanya struktur selalu membawa fungsi. Jadi strukturnya beda maka fungsinya berbeda. Saya melihat nih ya, mohon maaf pada kaum feminis yang mungkin punya konsep-konsep yang lain, struktur laki-laki sama perempuan itu berbeda ya, jenis kelamin laki dan perempuan itu berbeda, makanya dia dibedakan itu karena memang dia berbeda strukturnya. Dari apa saja pasti berbeda, jenis kelaminnya berbeda ya. Mohon maaf, laki-laki mungkin punya jenis kelamin yang lebih agresif ketimbang perempuan yang hanya terima gitu ya. Oleh karena itu, jika disamakan semuanya, maka juga menurut saya tidak adil. Perempuan yang punya rahim tentu akan punya juga fungsi yang lain, maka bisa jadi dia lebih lembut, lebih kasih sayang karena rahimnya dititipi Allah Subhanahu Wa Taala bisa untuk ya generasi berikutnya. Oleh karena struktur yang berbeda itu tentu membawa fungsi-fungsi yang berbeda. Jika dipaksakan maka menurut saya bisa tapi nggak optimal ya. Ya misalnya perempuan jadi sopir truk gitu ya, bisa sih, tapi mungkin tidak optimal. Atau laki-laki ya, misalnya mengerjakan hal-hal yang lebih lembut gitu ya, itu nggak optimal menurut saya. Pengkotak-kotakan, iya, memang pengkotak-kotakan itu ya sejatinya menurut saya adalah sudah dari sononya ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pengkotak-kotakan itu ada biar menyederhanakan untuk memberi perlakuan. Kebayang nggak misalnya kalau kita nggak ada kotak-kotak ya, dia sekarang nih misalnya tidak ada merek WC untuk laki-laki, WC untuk perempuan ya, bisa berapa itu ya, bisa repot menurut saya ya. Oleh karena itu pengkotak-kotakan itu saya pikir adalah alamiah. Justru karena dikotakan itu maka kita menjadi jelas bahwa ada kotak perempuan, kotak laki-laki. Mereka punya struktur yang berbeda, maka perlakuan pun harus berbeda ya. Persamaan memang diakui haknya, maka ketika mengakui haknya juga harus berbeda ya. Oleh karena itu sekalian, saya pikir perjuangannya itu adalah bukan ngomong disamakan, tetapi bagaimana hak-haknya itu yang diakomodir ya. Artinya semua orang diberi kesempatan, laki-laki atau perempuan, sehingga bisa lebih optimal berperan. Dan perhatikan tadi strukturnya seperti apa dalam tubuhnya ya. Dia punya apa dan dia punya apa lagi dekat sama Tuhan. Misalnya dia punya menstruasi kalau perempuan setiap bulan, laki-laki nggak punya, maka dia punya fungsi-fungsi yang berbeda ya. Oleh karena itu mungkin yang diperjuangkan adalah fungsi-fungsinya itu menurut saya. Bagaimana fungsi-fungsi yang alamiah yang memang diberikan given sama Allah Subhanahu Wa Taala itu yang harus dioptimalkan. Dan itu menurut saya adalah bentuk bersyukur ya. Kita bersyukur secara kebangsaan adalah ketika semua fungsi-fungsi yang melekat karena struktur yang ada pada diri kita, laki atau perempuan, itu yang harus dioptimalkan.
Baik sekalian, itulah ngocobrak yang pertama ya hari ini, yaitu tentang Kartini karena tepat dengan Hari Kartini ya. Selamat Hari Kartini, mudah-mudahan inspirasi dari beliau kita ambil yang positifnya tentu saja, dan tidak salah ya, harus disesuaikan dengan struktur yang diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.